tentang airline marketing gitu ya. Ya, mungkin bagian ini sudah pernah ditampilkan gitu ya. Jadi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dalam perencanaan airline, yaitu analisis pasar, kemudian perencanaan jadwal, perencanaan pemasaran, dan juga perencanaan armadanya gitu ya. Jadi bagaimana memahami pasar yang ada dan akan dimasuki itu dilakukan dalam analisis pasar gitu ya. Dan kita tahu lah ya, pasarnya seperti apa ya. Jadi sebelum kita renang atau kita nyemplung ya kita harus paham dulu nih apa kedalamannya berapa, luasnya berapa, harusnya tenang atau harusnya deras gitu ya. Apakah di dalamnya ada buaya gitu ya. Jadi sebenarnya harus kita pertimbangkan dulu kan sebelum kita nyemplung. Bisa boleh aja kita langsung nyemplung gitu ya. Tapi kan kalau kita tidak apa namanya tahu ya situasinya seperti apa, nanti kita akan kesulitan sendiri kalau kita tidak punya persiapan ya untuk menghadapinya. Itu yang dilakukan dalam analisis pasar gitu. Jadi kalau kita sebelum misalnya buka rute gitu ya, buka rute baru kita harus paham pasarnya seperti apa, gitu ya. Kompetitornya seperti apa, peluangnya seperti apa, seberapa banyak potensi pasarnya. Tentu saja nanti saya lakukan perencanaan jadwal schedule ya untuk mampu menampung kebutuhan pasar gitu ya. Karena kalau kita banyak terbang saja tanpa jadwal yang tepat, kita bisa memberikan pelayanan yang baik, apa yang diinginkan oleh penumpang pada rute tersebut ya, dan nanti tidak akan optimum ya pasar yang kita raih gitu ya, atau yang kita harapkan. Penumpangnya juga akan minim ya, hanya sedikit saja, mungkin load faktornya juga rendah dan lain. Nah, di sini dibutuhkan adalah sebuah perencanaan pemasaran ya untuk menghadapi kompetitor kita, karena mungkin sudah ada kompetitor, atau mungkin kalau pasarnya baru kita buka ya kita bisa menawarkan tadi schedule yang tepat seperti apa, pelayanan yang tepat seperti apa, dan juga orang tahu bahwa kita melayani rute tersebut ya dengan pemasaran yang tepat. Kemudian nanti kita bisa lakukan perencanaan armada ya untuk kebutuhan armada pada rute-rute tersebut gitu ya. Karena kita menyediakan pesawat ukuran yang besar gitu ya, 100 seat atau 200 seat atau bahkan lebih besar lagi gitu ya. Dan itu saja nanti ditentukan dengan demand dan juga jarak apa namanya antar bandara kan ya. Nah, dalam market analysis ada beberapa tahap analisis pasar, yaitu pertama memahami pasar penumpang, tanda kurung dan kargo gitu ya, karena memang kargo ini walaupun mungkin dari sisi revenue masih kalah ya kalau dari bandingkan dengan kita jualan tiket gitu ya, jualan kalau apa namanya kargo itu ada pasar umum gitu ya, saat utang udara atau kayak airway gitu. Airline itu ya dia saya memasukkan samping tapi cukup cukup bermanfaat ya. Bisa terjadi pandemi kemarin ya, kalau jumlah penumpang turun drastis, kargo ini ya menjadi salah satu penopang gitu ya untuk airline tetap hidup ya, karena pemasukan dari jualan tiket rendah dengan apa dari kargo ini yang bisa mendapatkan cukup banyak. Ini memahami pasar penumpang dan kargo dan untuk memutuskan seluruh data yang tersedia. Jadi data tadi kita bisa melakukan secara direct, secara langsung, misalnya kalau kita bisa lakukan survei wawancara gitu ya, wawancara misalnya kita ke
terminal-terminal gitu ya, ke stasiun-stasiun. Kalau saya kita mungkin mau membuka itu ya bisa ke Jogja ke Batam. Kita bisa survei ya ke bandara-bandara. Karena saya juga ada orang yang kemudian transit di Surabaya atau transit di Jakarta ya, di Jakarta Surabaya Jalan. Terus kita bisa tahu, oh ini potensi pasarnya sekian per hari sekian orang, jadi sekian ratus orang, atau per minggu sekian ratus orang, per bulan sekian ribu orang misalnya gitu ya. Kita bisa nanti dari analisis ataupun juga dari data statistik ataupun data misalnya dari data ada survei di dia origin destination asal tujuan itu dia akan digunakan siapa untuk mengetahui di mana pasar seperti apa, dan juga tentu saja kalau lama di situ ada kompetitor juga, kompetitor market share-nya berbeda, kita mungkin bisa mengambil sisa-sisa market share yang tersisa gitu ya. Kemudian menerapkan metode pemberdayaan pasar yang tepat dan mikro ya, data-data sudah ada, nanti akan proyeksi perakhiran setahun, 2 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, kita bisa membuat analisis yang paling simpel ya, definisinya misalnya analisis plannya kalau 1-2 tahun ke belakang pertumbuhannya positif terus gitu ya, bahkan 2 digit bisa dipastikan, kecuali kalau tidak ada ini, ada first major gitu. Ada sebuah perubahan besar gitu ya, mungkin tahun depan juga masih naik gitu, pertumbuhannya nanti dengan nama dia berlandai gitu. Atau juga bisa kita analisis ekonomikal gitu ya, ekonomikal gitu ya, kita bandingkan dengan data-data yang dengan pertumbuhan GDP, dengan pertumbuhan apa namanya pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, kita bisa prediksi juga kedepannya seperti apa. Kemudian kita memberikan bagian pasar atau secara pasar, kita mungkin rutanya sudah ada yang terbang sebelumnya, dan kita kan berarti mungkin sebenarnya rute tersebut ya, rute tersebut awalnya dikuasai ya oleh satu airline saja. Nah, kita bisa membedakan ya, kira-kira saya masuk ya, kita bisa membuat berapa persen ya itu sih. Satu yang masuknya ada beberapa airline, yang satu dominan, yang satu yang disebut token berhasilnya 40%, yang satu 10%, kita bisa menangkap sisa-sisa pasarnya ya. Ya, perkataan sebenarnya dengan pengenalan pasar itu masih sebagai informasi dari pasar ya, misalnya siapa yang kurang ya, dia itu yang apa namanya, kebanyakan orang asing atau warga sekitar itu dewasa atau itu ya, dari data statistik bisa kita ketahui dari historical. Kemudian bagaimana asalnya ya, apakah untuk penerbangan terjadwal atau penerbangan charter di situ ya, hasilnya sudah tersedia. Kemudian bagaimana modus, apakah selama ini dia transportasi darat atau laut, kemudian kerjanya seperti apa yang sudah ada, kemudian di mana gitu ya, ada gateway juga di bandaranya, ada berapa paket gitu ya, kalau kita sering nambah satu flight bukan nanti kualitasnya cukup padat ya. Kemudian dari asal tujuan destination penumpang itu kan ada origin, ada destination-nya. Origin asalnya dia mau terbang dari Jogja ke dia mau pergi dari Jogja ke Padang Panjang misalnya. Dan tujuannya ke Padang Panjang. Ada, dia mungkin nanti harus pergi dulu dari Jogja ke Jakarta, Jakarta baru. Kalau memungkinkan sampai di beberapa jam depannya dan banyak-banyak kita bisa buka langsung dari kalau nggak ada apa namanya
maksudnya ini kan hanya bisa sampai Padang, mungkin nanti tahap bukanya Jogja Padang gitu ya, penerbangan direknya. Kemudian kapan market ini, gitu ya, kapan dia tinggi, kapan dia rendah, kapan dia season, kapan low season, gitu ya. Ini ramainya pas musim liburan saja, lebaran saja, atau mungkin biar kan ramai, atau pelarian yang dia ramainya pada jam sore, bepergian jam sore atau pagi hari, lalu dia akan transit dan lain-lain. Kemudian mengapa ya, misalnya penumpangnya itu pada rute yang akan kita buka kan, sisi dia untuk wisata atau untuk keperluan bisnis ya, atau hanya untuk misalnya untuk keluarga, alasan pendidikan gitu ya, kan yang lain adalah mahasiswa. Ini kita bisa lihat mengapa berapa banyak gitu ya, berapa banyak yang harus kita tawarkan seatnya gitu ya, apakah kita cukup dengan pesawat ATR atau pesawat Boeing, jadi kita bisa lihat juga harus dikonsep dengan jarak origin dengan destinasi bandara awal dengan bandara akhirnya. Kemudian kira-kira juga harga yang bisa kita berikan berapa gitu ya. Penumpang masih mampu atau sesuai dengan kondisi penumpang atau juga dengan standar yang ada. Kalau misalnya masih di delapan ya standar atas, standar bawah gitu ya untuk harga tiket ya. Jadi kita tidak bisa menawarkan harga tiket terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Terlalu tinggi biasanya akan ditentukan dengan jarak supaya tidak jarak dan tipe pesawat yang melayani. Jadi ada batas bawah, batas bawah, batas bawah dan batas atas gitu ya. Nah, ada pasal mode origin destination ya, asal tujuan. Nah, ini penting. Data-data ini penting gitu kalau misalnya kita buka rute baru gitu ya, ataupun menambah flight di rute ini penting. Jadi origin destination, jadi orang yang naik pesawat, misalnya orang yang naik pesawat di Jakarta itu belum tentu dia tujuannya di Jakarta gitu, ataupun asalnya dari Jogja saja dia originnya dari Purwokerto ke Bengkulu kan gitu ya, sehingga dia perjalanannya sebenarnya dari Purwokerto dengan bis ke YIA gitu ya, travel dari YIA dia baru terbang ke Jakarta, Jakarta dia baru terbang ke Bengkulu kan gitu. Nah, sehingga kita bisa memotret bahwa dia dari Purwokerto ke Bengkulu gitu. Tapi kalau di Jogja gitu. Kemudian ini sebenarnya kalau kita mau buka rute misalnya dari Purbalingga kan, sekarang sudah ada kan Purbalingga itu bandar udara ya, Bandara Jenderal Besar Sudirman, walaupun saat ini sudah non-aktif ya karena nggak ada penerbangan, tapi dulu sempat beroperasi dilayani oleh Citylink gitu ya, dari Jakarta, dari Purbalingga Jakarta belum pergi gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin bisa ada kesempatan untuk buka rute Purbalingga ke Bengkulu gitu ya, tapi lewat Jakarta, sehingga nanti buka rute Purbalingga ke Jakarta, dan nanti kita bisa analisis pasar Purbalingga Jakarta dari ode-ode yang lain gitu ya, misalnya dari Purwokerto ke Medan atau Padang, otomatis dia nanti transit mungkin ke Jakarta kan, jadi kita bisa buka rute Purbalingga Jakarta gitu. Karena per hari minimum 100 orang nih kita bisa dapat gitu kan ya, sehingga bisa minimal satu kali penerbangan dari Purbalingga ke Jakarta itu ke Halim biasanya. Kalau pesawat pakai pesawatnya ATR itu nanti turunnya di Halim. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dari tingkat permintaan, baik secara historis gitu ya, yang sudah lewat masa lalu, kemudian proyeksi ke depan seperti apa, kemudian potensi pendapatan yield, yang bisa kita lihat dari daya beli dan juga segmentasi penumpang, apakah penumpangnya kebanyakan misalnya mahasiswa gitu ya, kalau di Jogja itu kan mungkin mahasiswa cukup banyak, sehingga mungkin kita tidak bisa menjual harga tiket terlalu mahal gitu ya. Beda kalau seandainya penumpangnya
rata-rata kebanyakan bisnis gitu ya, bisnis yang kita bisa harganya kita patok lebih tinggi. Kemudian potensi pertumbuhan yang depan, motif perjalanan dari bisnis pribadi dan tingkat persaingan. Frekuensi dari bersaing berapa? Flight gitu ya, berapa flight per hari, berapa flight per minggu, jumlah transitnya, kemudian pola kedatangan keberangkatan dia datanya biasanya malam hari, kemudian nanti berangkat dia pagi hari ya, kena ron gitu ya. Ya, sebenarnya pola kedatangan keberangkatan dari pesawat. Dan elemen yang dianalisis route authority, otoritas route, yaitu jadi apakah rutenya dikuasai oleh airline-airline tertentu, gitu ya. Kemudian traffic, lalu lintas penerbangan seperti apa ini ya, salah satu beberapa poin yang dianalisis juga dalam marketing. Seasonality, gitu ya, season apa, musim-musim apa yang rame, peaknya, gitu ya, puncak keramaiannya itu berapa penumpang, atau market share, pembagian pasarnya, gitu ya, dikuasai berapa orang, beberapa airline, dan market preference, images, gitu ya, preferensi yang diinginkan, apakah pelayanannya atau ketepatan waktunya yang menjadi patokan utama. Ini kita nanti jadi preference atau imaging. Nah, ini beberapa karakteristik yang airline punya ya dari sisi marketing ya dibandingkan dengan bisnis lainnya. Yang pertama, produk sangat mudah rusak. Kemudian perlu segmentasi pasar yang tepat. Sangat mudah rusak ya. Mudah rusak ini perishable kalau sebutnya, tapi rusaknya bukan membusuk atau rusak penyok bolong itu kan ya. Tapi ya di sini istilah sebenarnya sangat mudah rusak itu ya karena kita jualan kursi dan ketika pesawatnya sudah berangkat terbang, kalau kursinya kosong ya kosong gitu ya, sudah nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu ya istilahnya gitu ya. Sehingga kalau ada kesempatan menjual kursi gitu ya sebelum terbang, sebelum jadwalnya, itu akan bagus ya. Ya ini sebenarnya yang terjadi ketika kadang-kadang kita menjual tiket GoSo itu lebih murah gitu ya. Jadi GoSo ya kalau saya dulu masih cukup banyak ya orang cari tiket langsung ke bandara gitu, karena dulu kan pas zaman saya masih aktif di airline itu tahun 90-an, 90-an sampai 2000-an itu kan belum ada Traveloka, tiket.com ya seperti sekarang gitu ya, sehingga orang kalau mau beli tiket ya harus datang ke counter ya, baik itu ke counter agent ya ataupun ke travel agent ataupun ke counter yang airline yang ada di kota ataupun yang ada di airport gitu ya, datang gitu ya. Nah, biasanya kalau pas rame weekend itu ya tiket GoSo jadi lebih mahal ya. GoSo itu jadi kalau masih ada tiket kursi yang kosong ya bisa kita jual gitu pas akhir-akhir jadwal ya, mendekati jadwal penerbangan misalnya sejam atau 2 jam sebelum jam keberangkatan. Kalau kita masih ada kursi yang kosong kita jual gitu ya. Kalau pas istilahnya weekend gitu kan orang banyak yang butuh, ya kita jualnya itu lebih mahal gitu kan dari harga tiket normalnya. Misalnya kalau normal 500 kita bisa jual 700 ya karena orang butuh biasanya dibeli gitu ya. Tapi kalau pas low season, pas hari-hari sepi lah gitu ya, biasanya low season ini ya pas weekdays gini ya, hari Selasa, Rabu, Kamis gitu kan ya, orang jarang bepergian kecuali butuh perlu karena masa bisa apa mungkin, dan kursi kosong biasanya masih banyak gitu ya, yang agar tidak busuk kursinya ya kita jual gitu ya, bahkan mungkin dengan harga yang lebih murah ya ketika ada orang mau beli kosong. Nah, kita tawarkan tiket yang murah dia pasti akan beli, tapi kalau mahal mungkin dia akan mikir lagi gitu ya. Dia punya segmentasi pasar yang tepat dari berbagai segmen pasar ya, ekspektasi yang berbeda ya. Karena orang tadi ya orang yang dia tujuannya wisata beda dengan orang yang tujuannya bisnis gitu ya, kenyamanan gitu ya. Wisata ya dia kan pengen refreshingnya itu kan pas naik pesawatnya ya, tapi ketika sampai di tujuan ya dia baru berharap dia bisa refreshing, bisa menikmati gitu. Jadi sehingga walaupun nanti mungkin dia terbang dengan kondisi yang kurang nyaman, pelayanan kurang, tapi kalau harganya murah mungkin diambil juga gitu ya. Beda dengan bisnis gitu. Bisnis ini biasanya kan tipikalnya kan dibayar di kantor gitu ya. Dari kantor bisnis orangnya sudah tidak terlalu peduli dengan harga gitu ya. Tapi dia pengennya ya nanti nyaman ya ketika
sampai di tujuan dia bisa langsung bertransaksi, berkomunikasi gitu ya. Dengan kondisi segar kan itu. Dan tepat waktu itu pentingnya bagi para bisnismen karena sudah ada jadwal tentu yang harus dia penuhi. Kalau sampai delay ya nanti bisa bubar semua. Sehingga walaupun mungkin airline itu dia menjual tiket dengan harga mahal, tapi kalau ada jaminan ketepatan waktunya, ya tetap diambil oleh seorang bisnismen kan. Beda dengan yang dia tujuannya wisata ya. Karena dia tidak ada target apa-apa, target ketemuan waktu gitu ya. Dia biasa aja. Walaupun juga ada beberapa wisatawan yang cukup sensitif juga ya. Misalnya karena kita kan booking hotel ya. Hotel itu kan ada keterbatasannya check-in-nya gitu ya. Atau juga mungkin kita kalau sudah beli tiket untuk konser gitu ya. Ya kalau sampai airline-nya delay itu mungkin juga bisa berpengaruh juga gitu. Konsernya mulai jam 8, harusnya dia udah nyampe jam 6, tapi ternyata ada keterlambatan lama, dia baru sampai jam 8 di bandara gitu. Sehingga nanti dia ketinggalan konser 1 jam. Itu mungkin bisa terjadi juga, tapi itu jarang. Jadi tipe-tipe penumpang itu beda-beda kebutuhannya, kepentingannya apa ya. Misal mahasiswa atau pulang mudik itu ya mungkin delay pun nggak masalah ya. Dicari mungkin dia akan tiket yang harganya murah kan gitu ya. Beda dengan tadi bisnismen ataupun wisatawan. Pasar yang dinamis gitu ya, karena permasalahan yang berdasarkan jadi pengalaman bagi penumpang, berbagai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan dari pengalaman itu ya, pasar dinamis. Jadi ada orang yang sebagian mungkin cukup puas, ada yang tidak puas, bahkan sangat tidak puas gitu ya dengan pelayanan. Karena standar pelayanan orang berbeda-beda. Orang yang tidak pernah naik pesawat mungkin ya tidak diberikan minum ketika terlambat, tidak pelayanannya kurang ramah, itu mungkin nggak masalah ya karena dia baru pertama. Tapi kalau orang yang udah sibuk pergian bisa membanding-bandingkan ya satu pelayanan maskapai dengan maskapai yang lainnya, dia mungkin bisa menjadi sangat tidak puas gitu ya ketika dilayani oleh maskapai A, tidak seperti yang biasanya dilakukan di maskapai B, gitu. Itu kan seperti itu. Kemudian masalah produk juga persepsi bisa bermasing-masing tadi ya. Kebutuhannya harganya terlalu mahal ya. Mungkin bagi orang bisnismen yang sudah sering naik Garuda, dia tidak masalah, dia teman dan Garuda paling baik lah gitu ya, karena dari sisi OTP-nya, on time perform-nya paling bagus, dia tidak pernah terlambat naik Garuda, pelayanannya ramah, gitu ya. Sehingga memang Garuda cukup baik gitu ya. Tapi pernah dia mungkin terbang dengan Lion Air misalnya contohnya, dan terjadi keterlambatan dan pelayanan tidak memuaskan, ya dia mungkin akan komplain gitu ya, atau merasa sangat tidak puas gitu ya dengan pelayanan airline. Nah, sehingga tadi penetapan harga, promosi, distribusi juga harus dinamis juga, menyesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Dulu kasus COVID itu kan sempat di stop penerbangan gitu ya, kemudian juga wisata ditutup, ya otomatis kan karena tidak bisa jualan tiket ya untuk para wisatawan gitu ya, sehingga turun drastis juga. Ketergantungan produk maskapai terbang tergantung pada faktor eksternal, tentu kapasitas, standar, regulasi, dan pemeriksaan keamanan di bandara. Jadi tergantungan dengan sistem bandara juga gitu ya, airline ya. Jadi orang akan berpikirannya kalau dia naik pesawat juga layanan check-in itu termasuk satu paket ya dengan layanan pesawat, walaupun sebenarnya kalau ketika check-in itu bisa saja tidak dilakukan oleh pegawai Lion Air-nya misalnya, oleh maskapai, tapi dia di outsourcing-kan gitu ya. Tapi tetap itu nanti akan menjadi pengaruh bagi citra perusahaan, walaupun nanti yang melayani itu adalah orang lain, outsourcing gitu ya, tapi ya penumpang kan ngecapnya tahunya saya check-in untuk naik Garuda gitu kan ya. Dan fasilitas-fasilitas lainnya, gitu, biasanya kalau fasilitas bandaranya bagus, orang jadi banyak pengen naik bandara, naik lewat bandara tersebut gitu ya. Rencana strategis. Rencana strategis merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penerapan prinsip-prinsip pemasaran dalam industri penerbangan. Pertama, rencana strategis adalah untuk melatih bagaimana kekuatan pemasaran airline yang paling baik untuk banyak peluang yang mungkin muncul ya. Jadi secara strategis harus dilakukan perencanaan, kita harus bisa memetakan permasalahan, bisa menyiapkan rencana-rencana kalau timbul masalah atau mitigasi gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan data-data, kita analisis ke depannya seperti apa gitu ya. Jangka panjang,
untuk perencanaan ada juga komprehensif gitu ya, komprehensif menyeluruh. Dan untuk perencanaan strategi jangka panjang, cakup elemen yaitu pertama definisi tujuan dan sasaran yang kita capai, penentuan di mana posisi perusahaan berupa audit, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan. Jadi selain kita punya tujuan, kita juga harus berkaca dulu ya, kemampuan saya sampai mana sih. Dan nanti kalau saya kira-kira saya terjun, bersaing di rute ini, apakah kita mampu, kuat gitu ya, kekuatan kita apa, kelemahan apa, peluang, dan rencananya apa sih. Kemudian pilihan sumber daya yang tersedia, ya soalnya rencana juga sesuai dengan SDM ya, jangan sampai soalnya nafsu besar kekuatannya kecil gitu ya, itu kan jadi tidak seimbang gitu ya, sehingga mungkin kita ya jadinya letoy di rumah gitu ya. Ya kita harus menyesuaikan juga dengan kekuatan kita gitu ya, kita hanya punya sekian pesawat, punya sekian, apakah kalau kita buka rute baru mencukupi enggak gitu kan, pesawatnya dari sisi operasinya, dari sisi krunya juga cukup enggak, ini harus kita ketahui juga. Kemudian pilihan sumber daya yang tersedia untuk menjadikan rencana strategis ya, sumber daya yang tadi dinilai satu audit, kemudian pilihan tindakan alternatif dan pilihan strategis yang tersedia. Jadi rencana-rencana kita buat plan A, plan B, plan C. Kita terapkan dulu plan A. Wah, ternyata di tengah jalan ada betan setelah auditan, mungkin pindah ke plan B. Kemudian mengenai jalan yang kemungkinan akan diambil selanjutnya, gitu ya. Karena selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang dilakukan yaitu rencana strategis termasuk rencana kontingensi ya kalau terjadi kondisi darurat seperti itu. Ada kecenderungan di sisi penerbangan untuk melapisi atau perencanaan yang juga oleh meningkatnya persaingan dan proses deregulasi. Jadi, ya di beberapa penerbangan ya perencanaannya mungkin cepet-cepetan memang ya kan tadi dari lingkungan sekitar ini juga perubahannya cukup kencang, cukup drastis juga gitu ya. Selain perubahan internet, misalnya deregulasi kemarin dulu itu ya, jika tadinya sekarang juga sebenarnya udah masuk deregulasi kedua saya pikir. Jadi tadinya kan untuk menjadikan airline itu dibatasi ya, jumlah pesawatnya itu harus minimal 5 dimiliki, 5 dikuasai gitu ya. Tapi sekarang sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja itu diturunkan, sehingga sebenarnya kalau saat ini kalau memberikan airline itu saatnya lebih mudah. Tapi karena mungkin uangnya juga nggak ada ya, saya lihat jarang ada airline baru ya terakhir kemarin yang Jet Airways itu ya, Jet Airline itu kan yang terakhir saya. Itu nggak ada lagi, walaupun sebenarnya rumornya ada beberapa airline baru yang akan masuk gitu ya. Sehingga mungkin perencanaannya mau ada kesempatan ya ngebut ya, kita harus berdiri sekarang walaupun mungkin rencananya belum matang. Tentu saja memang dibutuhkan cara fleksibel ya, dinamis ya, karena perubahan dinamis. Kita jangan kaku-kaku lah gitu dengan rencana awal. Kita bisa menyesuaikan ya sambil jalan. Pengetahuan melawan fleksibilitas, taktis, ya di bawahnya strategis ada taktis ya yang dia lebih ke implementasi. Ini tertuang dalam rencana pemasaran jangka pendek, jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Pemasarannya lebih taktis, misalnya masang gambar, poster di sini, iklankan lewat radio, televisi dan lain-lain gitu ya. Iklankannya nanti tanggal sekian ya, itu lebih taktis gitu ya. Ini digunakan untuk mengimplementasikan bagian-bagian dari strategi pemasaran online. Implementasi berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, ini kita butuhkan ada namanya marketing plan ya, rencana pemasaran, menetapkan tujuan strategi dan sumber daya pemasaran secara rupa sehingga dapat mudah dan cepat dipahami. Mengurangi kebingungan dan kesalahpahaman di antara kelompok yang terlibat dalam proses pemasaran ya. Jadi selain tadi ya membuat kesamaan pandangan, tapi juga untuk mengurangi kebingungan kan, ya, kesalahpahaman. Tugas masing-masing, tupoksinya seperti apa ya, kan harus jelas gitu ya, tidak saling berkembang tindih. Tentang siapa yang melaksanakan tugas apa, kapan, mengapa, dan di mana. Ini lebih taktis lagi ya. Nanti eksekusi, misalnya untuk koordinator marketing ke perusahaan gitu ya, atau ke masyarakat umum seperti apa, merisa apa kita
pemasaran tahun sejalan dengan perencanaan jangka tahunan sejalan dengan perencanaan jangka panjang. Ini harus menghasilkan ada sinergitas gitu ya. Apa namanya, rencana setahun nanti follow-up-nya di tahun berikutnya gitu ya, ada kesinambungan. Memberikan dasar yang baik untuk memantau kinerja dan menganalisis variasi pada target. Ini kalau kita ada marketing plan ya kita bisa nilai, oh ini sesuai dengan plan, ini peleset, harus ada perbaikan atau apa gitu ya. Ini salah satu poin dari marketing plan. Manfaatnya dalam analisis situasi dengan pilihan peluang dan sebagainya sebagai hasil dari pemikiran yang teratur dan komitmen dari sebuah ide menjadi tulisan. Cara pemasaran menghasilkan tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan strategi yang dipikirkan dengan matang sebelum periode waktu yang ditetapkan. Jadi perencanaan ya penting. Jadi semua penting menentukan planning ini adalah marketing plan-nya gitu ya. Pertimbangan semua masalah dan peluang dengan mengantisipasi munculnya risiko yang tidak terduga. Kita petakan ya masalah, peluang, tapi ya risiko nanti yang muncul seperti apa ya. Tujuan pemasaran yang terkandung dalam cara pemasaran memberikan pedoman untuk pengembangannya menentukan dan memberikan dasar yang lebih baik untuk mengukur kinerja daripada sekedar mengharapkan pemasukan gitu ya. Jadi kriterianya atau indikator parameternya bukan hanya pemasukannya berapa, tapi kinerja ya belum kita tahu ya. Kalau pemasukannya banyak tapi ternyata pengeluarannya tinggi gitu ya, atau untuk biaya marketingnya jor-joran gitu ya, sehingga biaya pemasukan tidak bisa menutupi pengeluaran. Ini harus dipertimbangkan. Rencana pemasaran misalkan rencana kegiatan yang diarahkan pada isu penting dan rencana selalu ditetapkan jauh sebelumnya. Rencanakan jauh sebelumnya ya, kata kuncinya ya. Karakteristik orientasi pemasaran yaitu adalah filosofi pelanggan, kemudian organisasi yang terintegrasi dan efektif, kemudian informasi yang memadai, orientasi strategi operasi yang efisien. Ya, orientasi dari pemasaran ya. Jadi bagaimana memasarkan dengan baik, kita harus memahami filosofi gitu ya. Filosofi pelanggan. Kemampuan sistem untuk mengetahui keunggulan dengan penjelasan itu apakah manajemen sistem mampu menyediakan segmen yang berbeda, peluang berbeda yang ada yang harus disebutkan dan seterusnya ya. Ya secara pelanggan ini ya tadi ya, apakah bisa kita kelompokkan dia sedang belajar, sedang bekerja, liburannya pun liburan yang ekstrim atau biasa aja gitu ya. Organisasi yang terintegrasi dan efektif motor dapat mencapai efektivitas melalui pandangan jelas tentang kebutuhan pelanggan dan motif pelanggan adalah yang terpenting gitu ya. Ya kalau kita mau perang ya harus terorganisir gitu ya, tidak bergerak sendiri-sendiri, maju sendiri ya. Makanya ini kebutuhannya adalah terintegrasi dan efektif. Terintegrasi dan efektif ya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat gitu ya. Bukan hanya dia terdiri dari satu pasukan khusus gitu ya, melakukan tugasnya. Tapi apakah efektif ya? Apakah berhasil membebaskan sandera atau tidak gitu ya. Nah, di pemasaran seperti itu juga gitu ya. Ada mungkin ada tim-tim elit gitu ya, dia melakukan pemasaran dan menghasilkan sebuah hasil yang cukup baik gitu misalnya. Dan informasi ya, informasi yang memadai, informasi yang cukup, dan oleh tim juga dibutuhkan sekali. Memberikan informasi yang relevan dan ini tentang pasar yang ditargetkan, juga informasi yang benar dengan kualitas layanan pelanggan diterima dari semua divisi, misalnya pengelolaan layanan. Ya, layanan itu penting di airline, tidak bisa diabaikan juga ya selain tepatan waktunya, gitu ya. Ini butuhkan informasi pasarnya yang kita targetkan, fotonya seperti apa. Biasanya kita ada istilah bisnis intelijen gitu ya. Kita memberikan masukan-masukan, oh pasarnya seperti ini gitu ya. Orientasi service, kemudian ada pemasarannya. Ya sebetulnya juga kalau ada sistem permotoran dan sebagainya, tidak selalu ada perjalanan kontingensi tadi. Marketing plan, rencana sebulan 5 tahun ke depan seperti apa,
operasi yang efisien. Karena sebenarnya kalau penugasan lebih pentingnya yang cukup dan sumber yang sesuai. Selain untuk baru, terus juga kondisi keuangan, gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan marketing, ya bagaimana menimbulkan ongkos tapi mendapatkan feedback yang bagus gitu ya. Ya, faktor utama yang peran produk maskapai penerbangan adalah kebijakan harga, layanan dalam penerbangan, pada tempat duduk, dan jadwal penerbangan. Ya, cukup penting ya. Dalam maskapai disusun oleh perencanaan jadwal schedule penerbangan adalah untuk mencernakan penerbangan dan pola pengoperasian pesawat udara sehingga kira pelanggan terpenuhi, akan dapat untung, akan boleh keunggulan kompetitif, dan pesawat yang berkru dimanfaatkan dengan efisien dan optimal. Ya, jadwal ya. Ada orang dia mau terbang dari Jogja ke Medan gitu ya, tapi tidak sesuai jadwalnya. Pagi misalnya dia dapat kabar misalnya saudaranya sudah meninggal ya, sehingga dia harus cepat pulang. Tapi ternyata jadwal penerbangannya adanya pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tidak setiap saat, tiap 1 jam, sehingga mungkin ketika dia ketinggalan berangkat pagi, ya dia harus mencari jadwal yang selanjutnya kan. Dan kemudian di sini jadwalnya cocok, atau mungkin dari penumpang yang dia transit gitu ya. Nah, ini kalau jadwalnya kurang cocok, dan dia kalau transit dia mungkin harus menyesuaikannya dengan jadwal dari stasiun A ke stasiun B, dari bandara A ke bandara B gitu ya. Berapa lama, apakah masih bisa ikuti upacara pemakaman misalnya. Nah, ini jadwal cukup penting ya, karena tadi untuk bisa menggabungkan dua penerbangan gitu ya. Pelanggan murni, alam dapat untung, alam memulai keunggulan kompetitif gitu ya. Karena jadwalnya cukup menarik, jadi banyak orang yang tadinya sebenarnya itu rutenya Yogyakarta, tapi banyak orang Jogja ke Medan, dia membeli tiket gitu ya, di Jakarta, dia Jogja Medan, menggunakan maskapai lain. Dan jadwal ini juga berhubungan dengan jam terbang pilot dan krunya gitu ya. Harus disesuaikan juga gitu ya, misalnya rute-rute malam hari gitu ya, rute-rute pagi hari ya ditentukan dengan krunya ada apa enggak misalnya. Ya, tujuan penjadwalan untuk memesan pelanggan, produktivitas sumber daya manusia, dan bisa tinggi dan mendapatkan faktor yang tinggi. Jadi tujuan penjadwalan gitu. Kita memesan pelanggan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya gitu ya. Ya, penyusunan jadwal ini ya jangan sampai nanti dapat jam terbangnya numpuk ya di 1 jam gitu ya, yang biasanya mungkin ramai orang di situ naik gitu ya. Jadi mungkin bandara itu ada kapasitas gitu ya, sehingga penjadwalan ini penting juga gitu ya. Nanti bisa bersinergi gitu ya dengan tim-tim lainnya gitu ya, atau airline yang lainnya. Untuk pelanggan ya kadang-kadang slot bandara itu jadi rebutan juga ya untuk mendapatkan jam-jam golden, jam-jam emas gitu ya, golden time. Karena pada jam-jam tertentu itu ya bermacam ya, misalnya kalau weekend itu kalau dari Jakarta itu ya biasanya rame itu sore ya, sore karena mungkin orang pulang dari kerjaan dia baru bisa pergi gitu ya, misalnya ke daerah gitu ya, ke Jogja untuk wisata atau apa. Bedanya mungkin dari Jakarta ya sore hari gitu ya, jadwalnya paling padat, tapi kan juga harus perhatikan slot ya, slot untuk penerbangan di bandara tersebut apakah penuh atau masih ada gitu ya. Dan utilisasi pesawat tinggi kita harus sedemikian rupa sehingga pesawat dia banyak terbang dia daripada di ground gitu ya. Misalnya dioptimalkan sampai terbang 18 jam sehari misalnya, atau 5 kali
branding atau profil branding gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan frekuensi yang tinggi, kemudian maksimalisasi koneksi dan waktu yang konsisten. Frekuensi tinggi ya makin tinggi frekuensi penerbangan, ya makin banyak jadwalnya, ini akan membuat pesan penumpang ya, mobil itu bisa lebih aman, bisa penerbangannya lebih banyak, kalau misalnya dia delay, dia bisa dipindahkan ke penerbangan berikutnya dan seterusnya. Kemudian maksimalisasi koneksi ya tadi ya, disesuaikan jadwalnya, kita paskan dengan koneksinya, misalnya Jogja Jakarta kita coba paskan dengan jadwal kedatangannya itu pas Jakarta Medan gitu ya, itu akan lebih menarik bagi penumpang. Kok bisa nunggunya nggak terlalu lama ini di bandara gitu ya. Kemudian waktu yang konsisten, ya ini ya apa namanya, untuk OTP-nya, itu bisa OTP-nya, on time performance-nya seperti apa, ya, makin banyak, makin tinggi, gitu ya. Berarti bisa mengendalikan diri, ya. Atau waktu yang konsisten ini ya, on time gitu ya, on time performance cukup tinggi. Ya kita beralih ke marketing. Sebelumnya ada yang ditanyakan tentang pemasaran, jadi sudah ada tujuan pemasaran, ya. Walaupun ya penjadwalan ini cukup penting ya untuk menunjang. Misalkan kalau ada yang ingin diskusikan, saya terus coba. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Jadi ada marketing yaitu sebagai suatu strategi pemasaran yang melakukan berapa elemen di dalamnya secara terpadu dan mencapai suatu tujuan pasar yang marketing yang telah di tujuan marketing yang telah ditargetkan gitu ya. Jadi ada marketing ini ada produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Dan semuanya saling mendukung ya untuk pemasaran produknya gitu ya. Produknya misalnya. Dan produk kita jual bahkan seed gitu ya, seednya itu apa gitu ya yang bisa kita jadikan nanti untuk bahan penjualan. Ya, fungsi marketing pertama adalah fungsi fisik. Fungsi satu produk dapat melakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk, kemudian fungsi sebagai fungsi penukaran. Dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau menukar produk dengan mudah untuk dengan sendiri atau untuk dijual kembali. Dan fungsi perantara menjadi perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menggunakan aktivitas penukaran dengan distribusi secara fisik. Manfaat marketing mix ya untuk mampu menganalisis keuangan, ini harus ketahui bahwa harus biaya dan berapa sesuai dengan situasi yang terjadi. Masyarakat sumber daya yang bijaksana dalam memfasilitasi proses komunikasi dan dapat untuk menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran jadi asal tujuan dengan bahasa mudah pada dikelola. Kalau saya jawab disebutkan tidak solid, tapi bis perlu mengaplikasikan tanggung jawab pada tiap orang sesuai tugas dan kemampuan yang dimiliki. Pertama adalah produk big. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan untuk mencapai sesuatu. Memberikan rasa untuk produk yang dibungkus oleh servis, gitu ya. Produk ya kalau tempat duduk aja, ya sebenarnya mungkin bisa kita juga ya tempat duduknya seperti apa, gitu ya. Tapi yang penting adalah pelayanannya ya. Jadi orang ketika duduk misalnya di Garuda dia merasakan nyaman, tapi juga ada pelayanan yang baik gitu ya.
Jadi layanan untuk maskapai ada di darat dan ada di pesawat. Penerbangan yang layanan di headset ataupun nanti di frontsetnya. Konsumen menuntut bukan sekedar produk atau fitur, tapi manfaat yang akan didapatkan ya. Jadi kalau produknya tidak bermanfaat bagi pelanggannya, bagi konsumen ya percuma gitu ya. Ya misalnya contohnya bagus, pelayanannya bagus, tapi pesawatnya tidak terbang, cancel kan itu ya. Itu kan juga bukan apa namanya manfaatnya seperti yang diharapkan. Karena kan sebenarnya tujuannya orang naik pesawat ya untuk bepergian dari titik ke titik lainnya ya. Kalau ternyata tidak apa namanya berjalan ya, berarti manfaat tidak akan didapat seperti yang diinginkan. Dan ada placemaking, suatu bentuk saluran distribusi yang maju pada lokasi di mana produk penyediaan yang dijual dan dibeli gitu ya. Ya, misalnya kalau dulu ada travel agent atau mungkin ke bandara ke loket ya, kalau sekarang bisa menggunakan marketing place apa namanya e-commerce gitu ya, dengan e-commerce. Kita bisa pesan langsung ya, baik mungkin ke website ya airline sendiri langsung, sistem airline sendiri, atau mungkin ke sistem yang lain, misalnya ke Milan atau ke Afrika. Ya misalnya kalau misalnya kita jualan melalui agent kan bisa buka 24 jam ya, beda dengan di internet. Di sini contohnya bisa 24 jam ya, .com, konsultasi. Atau kalau perusahaan gede ya, dia akan rombongan, biasanya nanti akan bisa langsung ke travel agent atau ke airline langsung ya untuk mendapatkan harga diskon, atau bisa mencatat pesawat juga kalau animenya bisa. Price mix merupakan satu di antara elemen terpenting dalam marketing. Mix harga dan nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk gitu ya. Price mix campurannya ini ada low cost pricing, cheap value pricing, value for money pricing, ada premium pricing gitu ya. Kalau premium otomatis paling tinggi ya. Harganya mungkin mahal di atas 500 gitu, itu kan juga menyesuaikan dengan pelayanannya gitu. Rapid ya, advance proses excursion ini kalau kita pesan tiket jauh-jauh hari biasanya bisa dapat lebih murah. Promotion mix ya, promosi bisa melakukan advertising, publisitas, sales promotion dari mulut ke mulut gitu ya. Membuat pelanggan sadar keberadaan produk atau mereknya ya. Jadi advertising ini walaupun mungkin airline-nya udah ramah, udah cukup terkenal, tapi tetap cukup penting ya untuk menimbulkan image gitu ya. Misalnya di sini image of country, scary beauty, teori attraction, rise cultural heritage, atau spread attract number of turis ya ini. Jadi iklan-iklan gitu ya. Kemudian ada publicity, pero travel agent, media people are very important for business. Jadi mungkin kita publisitas ini ada dua jalur sebenarnya, bisa jalur terkenal, bisa jalur yang tidak. Ada jalur yang baik lah ya, kita dikenal cukup baik, ada juga yang karena kebetulan kita jadinya kita juga kurang baik, tapi orang hampir semua orang kenal gitu, publisitas ya. Makin dikenal sebenarnya makin baik kita ya. Sales promotion ini apa namanya, bukan penjualan ya, ada orang-orang khusus yang tugasnya dia sebagai sales ya, menjual ke travel agent, travel operator ya. Jadi travel operator itu dia bisa dari perusahaan-perusahaan kalau yang dia butuh untuk apa namanya bepergian misalnya. Kemudian ada word of mouth gitu ya, dari mulut ke mulut ini juga berdasarkan mulut ke mulut ya, ini dari Instagram ke Instagram gitu. Karena sebenarnya menyiapkan kita untuk secara langsung menjual gitu ya, tapi karena mungkin ada hal yang dirasakan oleh penumpang Facebook baik ya, misalnya pelayanannya baik atau ada di upgrade
ketinggalan dompet itu pesawat mas, kemudian kita bertugas untuk mengembalikan, kita simpan, nah itu kan bukan image yang baik gitu ya. Tapi nanti dari kemudian kamu ya, penerbangan ini jujur ya, saya ketinggalan dompet untuk ditunggu dan lain-lain. People mix, pipa transfer orang itu bukan hanya konsumen, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pajak yang aktif bisnis. Khusus anak ini sangat penting diperhatikan ya, kompetensi, reliability, kreatif itu, responsiveness, inisiatif, problem solving ability, dan goodwill. Bukan hanya pramugari yang harus lama ya, kalau harus lama itu wajar, tapi juga seluruh staf airline itu harusnya lama gitu ya, memberikan kenyamanan. Baik, bahkan security sekalipun, ya. Security sekalipun kan bukan zamannya bentak-bentak gitu ya, tapi biasanya ya minta kita bisa minta bantuan, pelayanan cukup baik gitu ya, di bank misalnya, di airline, saya pikir seperti itu juga harusnya. Jadi harus jadi bukan hanya ramah, tapi juga memiliki kompetensi misalnya pramugari ya, dia kompetensi sebagai pramugari ya, bukan hanya cantik, ramah, tapi juga dia bisa untuk keselamatan penerbangan ya ketika kondisi darurat, dia yang harus mengarahkan kapan penumpang keluar melalui pintu emergency, kemudian mengatur penumpang gitu ya, yang tidak desak-desakan dan lain-lain. Dan juga tahu aturan-aturan penerbangan sipil gitu ya. Tidak boleh bawa barang peledak misalnya cabin dan lain-lain, sebab juga saja responsiveness, inisiatif, dan punya kemauan yang baik. Kemudian ini kali lagi udah double ya promotion ya. Sorry promotion price sudah, price, promotion, people, kemudian proses ya. Selama proses gitu ya, penumpang dia akan mulai dari awal ya, kalau dia mulai kepikiran mau beli tiket Jakarta misalnya, ya dia mau beli tiket di mana ya, dari kesan penumpang dia sejak reservasi gitu ya. Misalnya kalau cari tiket layan itu mudah ternyata ya, bisa tiket.com atau mungkin tiket lewat Traveloka atau beli-beli Tokopedia bahkan bisa gitu ya. Atau bisa saya bahkan mungkin muncul ke kantor penawaran yang terdekat gitu ya, dan lain-lain yang jualan tiket travel agent dan lain-lain. Mudah gitu, kemudian simple gitu ya, dan lain-lain. Kemudian information-nya juga jelas gitu ya. Jadi ketika dia masuk ke airport, dia harus check-in ke bandara ke gate berapa itu udah jelas. Udah fasilitas pelayanan di airportnya gitu ya, ada tempat untuk istirahat, menunggu transit misalnya, toilet bersih, makanan gampang. Kemudian bikin handlingnya ini bagasi ya, kita berapa hari ini kan lihat ada rekaman gitu ya, bagaimana handling bagasi ya, pelakuan porter-porter terhadap bagasi ya, cuma dilempar-lempar gitu ya. Jadi jangan heran kalau kalian mungkin naik pesawat udara, ya pastikan kopernya itu kuat gitu ya, berkuat, kemudian aman juga, jangan menyimpan, pasti menyimpan barang-barang berharga di dalam koper gitu ya, atau bagasi, atau juga cabin boleh gitu ya. Jangan lupa yang sudah dicekin nanti bagasinya juga yang rusak, bagasi akan memberikan pasti yang bagi para pembacanya, penumpang. Kemudian mail service, payment, deliver party service. Ini supaya perbandingan lain sebetulnya. Untuk arahnya biar bisa melakukan pelayanan baik dan hasil yang positif. Physical evidence, ya bukti-bukti secara fisik ini sudah jadi salah untuk pemasaran juga, booking of
tapi setelah tiga counter ya paperwork, bureaucratika ya. Saya juga untuk penanggulangan juga di flight ada regulasi kecil sekretariat lintas uniformnya sebagai level or type. Ya ini bukti-bukti secara fisik gitu ya. Dia tidak bisa merancang sembarangan juga. Ini menjadi apa namanya ciri khas gitu ya, ciri khas dari perusahaan, penampilan harus sesuai gitu ya. Bagian tag juga mungkin bagian tag ini kita tidak bisa sembarangan ya karena memang sudah ada standar ya, yang dilengkapi dengan RFID ataupun barcode untuk menghindari bagasi kesasar juga ya. Kadang-kadang ada penumpang yang dia lengah gitu atau ya, jadi masih menempel bagian penerbangan sebelumnya nggak dilepas gitu ya. Nanti kebaca oleh porter di penerbangan yang baru bisa salah gitu ya. Salah loadingnya. Beberapa hari yang lama itu kemarin anaknya presiden ya, apa namanya bagasi kesasar gitu. Kesasar sampai ke Medan. Oke, ada pertanyaan? Ya ini ada tugas ya untuk pertemuan berikutnya, untuk 13 ya, pertemuan ke 10 ya. Cari di internet dan jelaskan strategi digital marketing dari sebuah airline yang mencakup 7 poin marketing mix gitu ya. Dikumpulkan dalam lambat pekan depan ya, tanggal 17 pekan depan itu tanggal 15 ya. 15 Desember pukul 8.00. Masih tugas yang lama. Jadi contoh strategi digital marketing dari sebuah airline yang mencakup 7 poin marketing mix tadi ya. Ini enak, juga rekamannya ya. Bisa coba. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kita akhiri. Silahkan. Tugas ya, bukan bukan ini. Jadi kan banyak satu ya, tapi jangan banyak 5 atau 7 poin. Sekarang ada pertanyaan? Silakan.
Silahkan kalau ada Vanessa sambil absen ya. Kita US tanggal berapa ya? Desember apa Januari? Januari ya. Desember, Januari atau Februari. Iya, Pak. Ini pertemuan ke-10 ini ya? Ya, silakan bisa diakses di Lena. Baik, Untuk Pak. absensi silakan diisi sendiri. Ada Dewi Manuel Talo, Irfan Dwi Masaki dari Vansa, Eka Dewian. Udah bisa kan untuk ini presensi udah bisa belum? Tidak bisa, Pak. Masih ketutup. Udah disiapkan semua presensi sebentar. Waktunya belum tersedia. Sekarang bisa belum? Siap, sudah bisa, Pak. Sudah. Oke, terima kasih banyak ya Mas Fadilnya. Kita ketemu lagi sama pekan depan lagi dan masih Zoom gitu ya. Mungkin sampai akhir tahun kayak masih pakai Zoom kita. Jangan lupa pekan depan ya. Kenapa, Pak? Putus-putus suaranya. Dan siap presentasi. Siapkan presentasi. 2 bulan kayaknya, Kalau Pak. yang KP sudah selesai belum ya? Mungkin Januari, Pak. Yang KP itu sampai tanggal berapa?
Berarti sampai tanggal berapa? Sampai Januari. Ya mungkin mungkin nanti gini ya kalau yang KP Kayaknya kan libur deh, Pak. sampai Coba masih nanti mungkin saya harus tanya ya, Pak. untuk kuliah nanti menyesuaikan dengan KP. KP itu kalau hari Sabtu sama Minggu gitu libur nggak mereka? Ya, jadi mungkin nanti kita sesuaikan jadwal dengan KP ya sehingga mereka bisa presentasi juga gitu. Liburnya kapan gitu ya. Jadi mungkin kita ngabarin jam berperan kita ya Baik, Pak. pas dari Sabtu atau Minggu itu ya sampai pas mereka tidak ada shift masuk gitu. Itu aja sih. Kalian nggak tahu infonya nanti ya. Terima kasih, Pak. Makasih bantuannya. Oke, kasih yang tertutup. Selamat pagi, selamat wabarakatuh. Salam sehat. Yo.